Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah rekayasa fondasi. Nah, di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang fondasi rakit, terutama tentang desain struktural. Desain struktural itu apa? Desain untuk apa? Menghitung penulangan fondasi rakit nanti. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari izinnya, kapasitas dukung izinnya ini sudah bisa kita hitung fondasi rakit. Nah, sekarang kita tinggal menghitung desain strukturalnya. Nah, untuk metode untuk menghitung desain struktural di sini kita akan membahas dua metode saja. Metode rigid dan fleksibel. Nah, ini metode rigid itu yang ini yang fleksibel. Seperti namanya, rigid adalah kaku, fleksibel itu lentur. Nah, ini apa namanya? Dianggap fondasi slab fondasinya ini tidak terdeformasi. Kalau yang fleksibel dianggap terdeformasi, sehingga sehingga reaksinya ini apa? Susah, tidak linear. Nah, kalau rigid karena dia kaku, menyebarkan beban merata, ini linear. Kalau nggak ada momen jadi seragam ini. Nggak ada momen jadi seragam. Nah, paham ya? Nah, kita masuk bahas metode rigid. Nah, ini kita menggunakan metode keseimbangan batas. Terus, pada metode ini, fondasi dianggap memiliki kekuatan yang lebih besar daripada tanah. Sehingga distorsi platnya ini sangat kecil. Sehingga dianggap tidak merubah distribusi tekanan di bawah fondasi. Sehingga dianggap fondasi ini, slabnya ini menyebarkan beban secara merata. Sehingga kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya. Sigma sama dengan sigma Hi, beban vertikal dibagi luasannya, di plus kalau ada beban merata, di plus kalau ada momen, sigma momen X kali Y, arah X ini, IX, tambah sigma momen arah Y kali X, bagi Y. Ini sudah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Dengan rumus ini, tegangan di sembarang titik bisa kita hitung. Kalau nggak ada momennya, dia akan bebannya seragam seperti ini. Kalau ada momennya nanti ada sigma minimum dan sigma maksimum. Nah, paham ya? Nah, kita mulai dengan langkah-langkah desain rigid. Nah, pertama-tama ini slabnya. Ini slabnya. Slabnya terdiri dari beberapa kolom. Kolom 1 yang paling bawah kiri bawah, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kolom 12 yang kanan atas ini. Nah, terus ujung-ujung titik ini, masing-masing kolom bagian luar ini kolom dalam, ini kolom bagian luar. Kita kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, kenapa kita kasih nama? Bahwa dalamnya enggak, nanti ada alasannya, nanti kita jelaskan. Paham ya? Nah, terus masing-masing kolom ini kita beri beban Hi. Ini juga beban vertikal. Beban vertikal di kolom 1 kita kasih nama Hi 1. Ini Hi 2, ini Hi 3, ini Hi 3, Hi 4, terusnya sampai yang paling atas Hi 12. Paham ya? Terus dimensi fondasi yang panjang namanya L, dimensi fondasi yang pendek namanya B. Ini sudah konsensus yang kita terapkan di fondasi. Lebar pendek namanya B, lebar panjang namanya L. Terus ini ada dua koordinat. Yang satu Y aksen, X aksen, yang satu ini Y biasa, X biasa. Y aksen dihitung dari ini. Ya, pusat
pusat koordinat aksen dihitung dari titik J. Pusat koordinat biasa dihitung dari pusat luasan ini. Pusat luasan apa? Fondasi rakit. Titik asal X aksen Y aksen dari kolom 1 ini. Ujung bawah fondasi rakit. Ini ya, ujung bawah fondasi rakit. Pertama-tama, langkah pertama kita hitung sigma H. Beban ini. Sigma vertikal kita hitung. Terus apa? Sebelum kita masuk langkah kedua, kita kepengen mencari tahu X aksen. Lokasi resultan dari beban ini. Dan Y aksen. Kalau di pertemuan sebelumnya kita pakai namanya Y bar. Ini kita pakai Y aksen. Paham ya? Nah, lokasi resultan apa? Reaksinya. Paham ya? Nah, kemarin apa? Resultannya ini sudah bisa kita hitung. Apa namanya? Sigma H. Atau kemarin kita tulis sigma R. Kita tulis R. Nah, untuk kemarin untuk mencari lokasi resultannya kita pakai apa? Rumus sigma momen sama dengan 0. Nah, caranya apa? R resultan atau sigma H. Kalau di sini ditulis H biasa, saya ikuti tanda sini. H biasa dikali X aksen sama dengan sigma HI itu bisa 1, 2, 3 sampai 12 dikali XI. Nah, X itu apa? Jarak lokasi tengah kolom ke ujung ke titik asal ini, X itu apa? Jarak arah X dari pusat kolom ke titik asalnya. Nah, berarti apa? Kalau X2 berarti dari ujung sini sampai tengah kolom ini. X3 sampai tengah kolom sini terusnya. X1 berarti separuh kolom ini. Paham ya? Nah, seterusnya. Kalau di sini ada momen 1, momen 2, ada momen arah X, ada momen arah Y, tinggal kita tambah di sini. Sigma momen I. Arah X, ya ini arah X. Karena ini sigma momen Y ya, ini sorry. Berarti ini sigma momen Y. Sigma momen Y, I. Nah. Paham ya? Sigma momen Y, I. Nah, terus untuk mencari Y aksen kita pakai sigma momen X sama dengan 0. Berarti H dikali Y aksen sama dengan sigma HI kali YI. Nah, YI-nya dari mana? Ini. YI1 berarti dia setengah kolom 1. YI2 dia dari sumbu 0, ke setengah kolom 2 seterusnya. Y5 ini 5 ya. Dari 0 sampai ke setengah kolom Y5 dan seterusnya. Kalau ada momen gimana? Kita tambah sigma momen X I. Nah, paham ya? Nah, ini nanti ketemu Y. Ini ketemu Y. Ketemu Y aksen, sorry. Nah, nanti ketemu Y aksen, ketemu X aksen. Sekarang kita mau nyari eksentrisitas arah sumbu X. Ini eksentrisitas arah sumbu X. Nah, eksentrisitas arah sumbu X berapa? Ini B/2 ya, berarti ini B/2. Nah, berarti ketemu X aksen kurangi B/2. Arah Y juga sama, ini Y, ini L/2. Berarti EY berapa? EY sama dengan Y aksen dikurangi L/2. Paham ya? Nah,
sekarang setelah kita bisa nyari nyari eksentritas arah sumbu X, nyari eksentritas arah sumbu Y, terus kita sudah bisa nyari Hi, kita sekarang nyari tegangan di titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Nah, ini rumusnya sama. Rumusnya sama dengan yang kemarin. Tegangan sama dengan Q per A plus minus MY X IY plus minus MX Y IX bagi IX. Nah, berarti kita harus nyari IX. IX adalah inersia sumbu X seper-12 BL QB. IY seper-12 LB QB. Nah, seterusnya. Nah, untuk momen Y, ini sebenarnya sigma momen ya, ini sigma momen Y, ini sigma momen X. Nah, untuk momen X, nah sigma momen ini nanti ada momen akibat eksentrisitas ini dan akibat beban pada kolom, momen pada kolom. Nah, ini untuk apa? Untuk eksentrisitasnya Hi dikali Y. Momen X berarti ingat ya, ini beda. Kalau momen X berarti eksentrisitasnya sumbu Y. Nah, momen akibat eksentrisitas G kali E Y untuk momen Y. Untuk momen X, sorry. Nah, untuk momen Y, G kali eksentrisitas sumbu X. Ini akibat apa? Akibat eksentrisitas. Nah, kalau bebannya ada momen di kolom, berarti ini kali sigma momen X. Misalnya X I. Misalnya di sini ada eksentrisitas, bukan ada momen di sini, ada momen di sini, ada momen di sini, kita tambahkan di sini. Ini juga sama, sekali sigma momen Y I kalau ada momen. Jadi momen sigma momen itu ada dua kontribusi, akibat eksentrisitas dan akibat beban momen. Ini ya, karena di sini nggak ada momennya, ini nggak ada, tinggal Q kali EY dan Q kali EX. Setelah itu kita bisa menemukan tegangan di titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bisa kita hitung dengan rumus ini. Nah, X-nya berapa? X-nya berarti ingat ini X yang ini, koordinat yang ini, bukan yang ini. Berarti mulai titik asalnya dari ini, ngitung X-nya dari sumbu ini. Berarti X-nya kalau misalnya ini QA ya, misalnya QA, berarti jarak sumbu X ini ke A. Nah, terus ini kalau Y berarti jarak sumbu Y-nya ini ke A, dan seterusnya ya. Nah, paham ya? Nah, kalau B berarti jarak B, XB dan YB, dan seterusnya. Nah, nanti ketemu QA, QB, QC, QD, dan seterusnya. Ini ketemu semua. Nah, ini yang bawah, yang dalam ini enggak kita hitung. Kenapa? Nah, di langkah berikutnya. Nah, Q-nya tadi, QI, saya tulis QI-nya, semua harus lebih kecil daripada Q ijen neto ini. Harus lebih kecil semua. Nah, kalau yang ekstrim itu terletak di ujung-ujung sini, di pinggir-pinggir. Yang dalam ini bukan ekstrim, jadi nggak kita hitung. Paham ya? Nah, setelah tegangan di sini, reaksi di sini lebih kecil daripada reaksi di boundary-nya ini, lebih kecil daripada Q neto. Berarti boleh. Fondasi kita secara geoteknik boleh. Nah, sekarang kita mau ngitung secara strukturalnya. Nah, pertama-tama kita anggap fondasi rakit itu menjadi lajur-lajur tertentu. Nah, misalnya ini arah sumbu Y. Arah sumbu Y kita bagi-bagi menjadi 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti kita analisis sendiri-sendiri. Berarti ini nanti berarti nanti ada lajur kolom
1, 5 sama 9. Nah, ini kita analisis sendiri. Lajur ini nanti kita analisis sendiri. Terus lajur ini juga kita analisis sendiri. Kita bagi lajur-lajur. Lajur ini kita analisis sendiri. Ini lajur arah sumbu Y. Nah, lajur arah sumbu X juga kita analisis sendiri-sendiri. Ini kita analisis sendiri. Terus ini kita analisis sendiri. Nah, paham ya? Ini saya hapus biar nggak ruwet. Nah, ini kita buat ini. Nah, terus ini dianggap sebagai fondasi sendiri. Dengan lebar ini B1. Nah, B1 itu lebar fondasi yang kita tinjau. Terus ini juga kita analisis sendiri dengan lebar B1. Jadi B1 nanti lebarnya itu bermacam-macam, tergantung kita analisis bagian mana. Bagian ini atau bagian ini. Nah, terus yang arah Y ini juga kita bagi-bagi sendiri. Ini juga kita bagi-bagi sendiri. Ini juga B1. Nah, macam ini ya. Nah, B1 itu ini apa tadi? Ini jarak antar kolom ya. Ini jarak antar kolom. Untuk nyari B1 berarti kita bagi 2 ini. Ini kita bagi 2, ini kita bagi 2. Nah, ketemu B1-nya ini karena ini enggak ada kolom sini berarti hanya sekian, ini hanya sekian. Ini hanya sekian. Paham ya? Jadi ini nanti kita analisis sendiri, ini analisis sendiri, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita mau langkah kelima kita menggambar gaya geser. Nah, untuk menggambar gaya geser nanti ada beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama kita hitung Hi rata-rata. Hi rata-rata. Ini kita tengok sebelumnya ya. Nah, misalnya kita ingin menghitung yang B ini. Yang luasan tengah ini. Kita mau menghitung yang luasan tengah ini. Berarti tadi kita punya Hi 5 ya. Berarti kita punya Hi 5 dan punya kita punya Hi J dan Hi E. Kita punya Hi kecil J dan Hi kecil E. Nah, karena ini dianggap rigid, jadi fondasinya jadi reaksinya linear. Nah, misalnya kalau dia arahnya ke sini, ini harusnya gini. Nah, tegangannya nanti gini. Ini Hi J, ini Hi E. Nah, ini Hi E. Nah, terus ini kita buat rata-rata. Ini kan karena tegangannya linear, kita buat rata-rata. Kita buat rata-ratanya. Hi rata-rata. Nah, cara nyari Hi rata-ratanya gimana? Hi average sama dengan Hi ujung sini ditambah Hi ujung sini. Ini Hi kecil ya, sorry. Hi J ditambah Hi E dibagi 2. Nah, kalau baris yang ini berarti Hi A ditambah Hi D dibagi 2. Nah, kalau yang sini ke sini berarti Hi B ditambah Hi H dibagi 2. Paham ya? Nah, jadi kita buat tegangan rata-rata. Nah, terus kita menghitung resultan Hi. Nah, tadi sudah kita hitung ya resultan Hi-nya. Hi. Tadi sudah kita hitung. Nah, sesuai sigma FV harus sama dengan 0. Berarti sigma Hi average
ditambah, ini saya gini aja. Nah, berarti sigma di sini itu harus 0. Sigma di luasan ini harus 0. Sigma di luasan ini harus 0. Ini saya contohnya di tengah ini ya. Nah, sigma di luasan ini harus 0. Tadi kita sudah punya H average. H rata-rata. Nah, terus apa namanya? Terus kita harus ngitung H di sini. Sorry, tadi bukan di sini tadi bukan H di sini bukan H total ya, tapi H satu baris ini. Kita harus ngitung H baris ini. Berarti H 5, 6, 7, 8. Sigma H satu baris. Sigma sesuai hukum sigma FV sama dengan 0. Berarti apa? Sigma ini, ingat H kecil rata-rata itu satuannya tegangan. Jadi harus dikalikan ini dan ini. Dikalikan ini dan ini untuk menjadi satuan gaya. Jadi sigma H baris ditambah sigma H average, H rata-rata dikali B1 kali B itu harus sama dengan 0. Nah, tapi kenyataannya ini tidak 0. Kenapa? Karena di sini ada gaya geser. Di sini ada gaya geser. Jadi enggak 0. Paham ya? Nah, di sini ada gaya geser. Misalnya ini kita potong terus kita gambar, kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari sini, kita gambar gini. Nah, ini bebannya. Beban H1 H5 H6 ke arah tegak lurus gambar. Terus ini tadi H average-nya. Ini H average-nya ya. Ini H average-nya. Nah, harusnya H average dikali luasan B1 dikali panjangnya ini B sama dengan sigma H baris ke ini. Nah, tapi di sini itu ada tegangan geser di sini. Di sini itu ada tegangan geser akibat dari gaya dari baris lainnya. Paham ya? Nah, jadi nggak sama dengan 0. Agar sama dengan 0 gimana? Kita manipulasi. Kita hitung pakai ini. Gaya rata-rata. Gaya rata-rata berapa? H average kali B1 kali B biasa ditambah H dalam satu baris. Ini H dalam satu baris dibagi 2. Ketemu gaya rata-rata. Terus kita hitung lagi H average, H rata-rata modifikasi. Dengan rumus ini. Q rata-rata yang sudah kita hitung, beban rata-rata dibagi Q rata-rata B1 kali B2. Nah, terus beban luarnya, beban kolomnya juga harus kita hitung pakai faktornya. Nah, beban rata-rata baris tersebut dikali beban baris tersebut. Ketemu faktornya, terus bebannya kita modifikasi ini. Kita modifikasi F tambah H di kolom tersebut. Kalau di sini berarti H5, F kali H5. Kalau di sini berarti F kali H6. Ini H7. H7 ini H8 ya, berarti ini H8. Nah, H8. Nah, beban kolomnya kita F kali H. Paham ya? Nah, kita ganti jadi seperti ini. Nah, paham ya? Nah, ini dilakukan pada semua strip arah X dan Y. Ini kita lakukan pada strip ini, strip ini, strip ini, strip ini, strip ini, strip ini, strip ini. Semuanya kita hitung seperti itu. Nah, setelah kita bisa menghitung ini, setelah kita bisa menghitung F ini, kita bisa menghitung
menghitung gaya SFD dan BMD-nya. Cara ngitung SFD dan BMD-nya gimana? Ini saya hapus ya ini. Nah, sebenarnya ini sudah masuk mata kuliah sudah diajarkan di mata kuliah struktur, analisis struktur dan lain-lain. Nah, jadi kita punya punya reaksi termodifikasi dan punya beban termodifikasi. Nah, kita ambil sampel misalnya sendi roll. Misalnya sendi roll ya. Kita ambil sampel misalnya sendi roll. Di sini ada beban merata sebesar G. Anggap saja G-nya 1 biar mudah. Terus ini lebarnya 2. Berarti berapa reaksinya? Reaksinya berarti sini 1, sini juga 1 ya. Ya kan? Karena sigma FV sama dengan 0. Nah, paham ya sampai sini? Nah, cara gambar SFD-nya gimana? Ini kita gambar 1. Reaksi 1. Nah, terus apa namanya? Ini reaksinya 1. Nah, terus SFD akibat ini gimana? Ini SFD adalah beban dikalikan beban merata ya, beban merata dikalikan panjangnya ini, dikalikan sumbu ini. Nah, misalnya kita ingin menghitung SFD di potongan ini. Berarti apa? Reaksi di sini dikurangi resultan ini. G dikali panjang ini. Paham ya? Misalnya ini setengah. Berapa SFD di sini? Berarti ini tadi 1. Terus ini setengah ya, setengah di sini. 1 dikurangi G-nya 1 dikali setengah. Berarti dia 1 kurangi setengah sama dengan setengah. Berarti dia setengah. Ini gini. SFD di sini berapa? Ini 1 ya. Berarti 1 dikurangi G kali 1. Berarti berapa? 0. Nah, seterusnya. Ini 1 di jarak ini berapa? Dikurangi lagi. Terusnya sampai gini. Sampai di sini nanti dia minus 1. Terus ditambah 1 reaksinya jadi 0. Paham ya? Nah, itu untuk ngitung SFD. Nah, paham ya? Ini harusnya sudah bisa ya ini. Harusnya sudah bisa. Nah, sekarang kalau ngitung momen gimana? Kita mau menggambar BMD gimana? Menggambar BMD. Misalnya BMD di titik 0, momen sama dengan SFD di titik tertentu dikali jarak titik tertentu tersebut. Misalnya di sini, ini SFD-nya berapa? 1. 1 dikali ini 0 berarti ya. 0. Nah. Terus BMD di titik 0 ini berapa? Berarti SFD-nya di sini berapa? Bukan dikali ya, bukan SFD dikali X, tapi luasan SFD ini, luasan ini. Maaf ya, ini salah. Ini salah ya ini. Saya hapus. Momen, jika kita sudah punya SFD, momen adalah luasan ini, luasan. Misalnya kita di titik X sama dengan 0 di ujung sini. Berarti luasannya 0. Terus kita misalnya di titik X sama dengan setengah ya, setengah. Berarti luasannya ini. Luasannya ini berapa? Ini 1, ini setengah, dikali berapa ini? Dikali setengah dibagi
2. Nah, berarti berapa? SFD di titik sini berarti 1 ditambah setengah dikali setengah dibagi 2. Nah, berarti SFD-nya kira-kira 0,375. SFD di sini BMD 0,375. Terus BMD di sini berapa? Luasan ini. Luasannya berapa? 1 kali 1 bagi 2. Berarti berapa? Setengah. Ini 0,5. Nah, terus sini berarti ini plus, ini minus. Berarti nanti dikurangi. Setengah ini dikurangi luasan ini. Nah, paham ya? Terus nanti ini ke sini lagi. Nah, jadi BMD adalah apa? Luasan dari SFD. Itu ya. Nah, jadi mudah ya, ini kita sudah bisa gambar SFD dan BMD. Paham ya? Kalau SFD tadi beban dikurangi luasan ini. Reaksi dikurangi luasan ini. Terus di titik ini dikurangi luasan ini lagi, seterusnya. Paham ya? Nah, itu SFD. BMD tinggal luasan dari SFD. Saya tulis momen BMD adalah luasan dari SFD. Paham ya? Nah, ini kita sudah bisa gambar diagram SFD dan diagram momennya. Ingat, ini dengan beban terfaktor, ini dengan reaksi terfaktor. Paham ya? Nah, kita sudah bisa menggambar SFD dan BMD. Nah, tadi. Nah, terus kita mau membuat tulangan geser. Kita mau membuat tulangan geser. Nah, kita dengan rumus ini U sama dengan B0D dan seterusnya. Dengan B0 adalah ini, B0 ini. Ini kita lihat kolomnya. Ini kalau di pojok itu gini. Di pinggir kolomnya pakai ini. Kalau di pojok pakai ini kalau di dalam. Ini ya, misalnya ini. Nah, kolom di sini itu pakai yang nomor 1 tadi. Kolom. Nah. Terus yang pojok pakai ini. Yang pojok pakai yang nomor 2 salah. Yang inner pakai ini. Yang inner ini pakai yang nomor 3. Nah, B0-nya ngitungnya berapa? 2L aksen. L aksen itu yang arah sini. Terus double L aksen itu ini. Paham ya? Nah, ini juga sama B0 dan seterusnya. Kita hitung U untuk kolomnya ini. Dengan U adalah beban kolom dikali faktornya. Nah, beban kolomnya ini belum dimodifikasi, tidak dimodifikasi. Jadi pakai F biasa. Ini faktor bebannya berapa? Misalnya 1, berapa itu yang dari apa? Nanti dapat dari ultimate. Ini dari faktor pembebanan ya ini. Ini dari faktor pembebanan. Nah, ini FC ini apa? Kuat tekan beton. Phi ini ini reduksi 0,85. Nah, dari sini B-nya misalnya kita masukkan ini. Misalnya di kolom yang ini ya. Misalnya di kolom yang ini. Nah, misalnya di kolom yang ini berarti apa? B0 sama dengan 2L aksen. 2L aksen itu apa? D/2 ditambah lebar kolom. Berarti apa? 2L aksen 2 dikali D/2 ditambah lebar kolom. Saya tulis lebar kolom misalnya W kolom. Ini angka ya nanti, ini sudah diketahui. Lebar kolom misalnya saya tulis W saja. Nah. Terus ditambah
double L aksen. Double L aksen apa? D per 2 ini. Double L aksen ini. D per 2 tambah D per 2 ditambah lebar kolom. Ditambah panjang kolom. Nah, kalau kolomnya kotak berarti W. Ini kalau panjang ini saya tulis L, kalau L, W, L. Ini apa ya ini? Saya tulis W1, ini W2 ya. Sini W2. Ini W2, ini W1. Nah, ini W1. Berarti ditambah apa? D plus W2. Nah, W2 itu arah ini. Paham ya? Nah, berarti B0 ini adalah fungsi dari D. Kita masukkan di sini. W diketahui, W1, W2 diketahui, V diketahui, FC aksen diketahui, U-nya beban ini diketahui, nanti bisa ketemu D. Ini ketemu D. Nah, ketemu D. Sorry, ini tadi bukan menghitung tulangan sekang ya, tapi menghitung D ini. Menghitung D. Terus setelah kita ketahui ini, kita mau menghitung tulangannya. Cara menghitung tulangannya gimana? Kita cari momen per satuan lebar. Satuan lebar itu B1. Misalnya momen biasanya dicari momen maksimum negatif sama momen maksimum positif ya. Misalnya momen maksimumnya di sini. Nah, berarti momen di sini nanti momen di sini terus jika dibagi B1. Itu kalau arahnya ke sini. Kalau yang arahnya ke sini berarti nanti dibaginya yang ke sini. Paham ya? Nah, jadi ini momen per satuan lebar. Momen aksen, momen per satuan lebar. Nah, setelah momen per satuan lebar diketahui, kita dikalikan load factor. Load factor ini juga dari faktor pembebanan. Momen kali load factor sama dengan phi, ini AS itu luasan tulangan. Luasan tulangan per unit lebar. Nah, berarti per tiap B1. FY ini apa? Tegangan leleh baja. D itu tadi didapat dari poin ke-6. A-nya didapat dari ini. Paham ya? Nah, paham ya? Nah, B-nya ini lebar. Lebarnya apa? Karena tadi perluasan berarti ini 1. Nah, jadi nanti ketemu, nanti A fungsi dari AS. A ini diketahui, ini sudah diketahui, AS-nya belum. Berarti A fungsi bla 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 AS. Terus kita masukkan di sini, fungsi AS bisa diketahui AS-nya. Nah, kalau sudah diketahui ini, nanti ini sesuai dengan apa? Struktur beton bertulang nanti perancangannya. AS-nya butuhnya sudah diketahui. Paham ya? Ini sampai sini. Nah, sampai sini nanti kita lanjutkan ke ke cara fleksibel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.